Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله، berkata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syarih, semoga Allah merahmatinya, di hadis yang ke-90, wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang ke-90 dari kitab Bulughul Maram dari sahabat yang mulia Suraqah bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, علمنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, para sahabat Rasulullah SAW, tatkala buang hajat, untuk menduduki kaki yang sebelah kiri dan menancapkan yang sebelah kanan. Iya, jika sebelah kiri didudukin, yang kanan ditancapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akan tapi dengan sanad yang lemah, dengan sanad yang dhaif. Disebutkan di sini, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', Syarh Muhadzab, al-hadits dhaifun la yuhtajju bihi. Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil untuk mensyariatkan perkara ini. Iya. Dikata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhithul Hadits, hadis ini rawahu Tabrani wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, min tariqi rajulin min Bani Madlaj al-Madlaj an Ali wa bisnadi man la yuraf wa ana alam fil bab ghairah wa da'i narima anna fil bab an Anas qalim bar. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, akan tadi dengan jalan min tariq rajul, jadi di dalamnya ada seorang rawi yang dikatakan dari seseorang rajul. Siapa ini rajul? Rajul dari Bani Adam, anak Adam, atau rajul dari anak jin? Ya, kita tidak tahu. Nah, ini menurut istilah para ulama al-hadis namanya mubham, tidak disebutkan. Iya, tidak disebutkan. Dan tidak diketahui kesifahannya, apakah dia jujur dalam perkataannya ataukah dia kuat dalam hafalannya, tidak tahu. Ya. An-Nabi, dari bapaknya, siapa pula bapaknya? Ya. Maka di sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai hujjah.
Iya. Dibawakan faedah di sini oleh Syekh Al-Islam. Jadi qu'ud itu maknanya seperti julus. Illa anna al-qu'ud fihi laf. Bedanya, jadi qa'ada yaqudu dengan jalasa yang itu dalam arti sama-sama duduk. Sama-sama duduk. Tapi bedanya duduknya qu'ud, qa'ada yaqudu itu filam. Ada istirahat sejenak. Ada fase untuk berdiri lagi. Tapi kalau julus itu tidak berfase. Walaupun seringkali diistilahkan dengan makna yang sama. Tapi ini sisi tipis perbedaannya. Sisi tipis perbedaannya. Karena ulama mengatakan ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilaful ma'ani. Keseringannya atau hampir semuanya dan bahkan mungkin dikatakan semuanya perbedaan penyusun kata, huruf-huruf konsonan terhadap suatu kata dalam bahasa Arab itu seringkali sama. Ya, sama, apa yang berbeda? Ya. Seperti qa'ada, qaf, ain, dal, jalasa, jim, lam, sin. Ya. Selintas kalau kita lihat, coba buka kamus, terjemahan kamus, itu sama artinya duduk. Tapi ada sisi perbedaan. Ya. Kalau qu'ud itu ada fase sejenak. Ya. Kalau julus tidak berfase. Ya, dan ini disebutkan oleh ulama seperti yang kita sebutkan tadi, ikhtilaful mabani ya dulu ada ikhtilaful ma'ani. Jadi untuk mengakui, untuk mengklaim dia itu sinonim tidak ada perbedaannya, ini perkara yang sulit. Yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini, kalau kiranya sahih, akan tadi hadisnya tidak sahih, bahwasanya disyariatkan, tinggal lihat maknanya. Apakah betul menurut keterangan orang-orang yang mengerti tentang anatomi tubuh, ya, kalau misalnya buang hajat itu dengan menduduki kaki yang kiri dan menancapkan kaki yang kanan, apakah akan lebih bagus? Ataukah ini tergantung selera saja? Ya, yang jelas, tatkala mengatakan itu adalah sunnah, tidak bisa. Karena untuk dikatakan sunnah, dia harus ada sandaran dalil yang jelas dan sahih. Nggak bisa sekedar sunnah Rasulullah seperti itu. Mana dalilnya? Apa hadisnya? Ternyata ada hadisnya. Apa sahih atau tidak? Tidak sahih, afwan, tidak diterima. Ya, jadi para fuqaha al-ummah, para ahli fiqh di kalangan ulama itu tidak serta-merta mengambil hukum daripada hadis sembarang hadis. Harus dilihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya tidak sahih, secara keseluruhannya, jadi bukan cuma satu hadis satu jalan saja yang tidak sahih, dilihat yang lain. Ternyata semuanya tidak sahih. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hazimi, la na'lam bil bab ghayr. La na'lam bil bab ghayr. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini cuma diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam Baihaqi. Dan sama-sama ternyata jalannya melalui seorang rawi yang mubham, tidak dikenal dia. Rajulun min bani Madlas. Apa dia kadzab? Apakah dia pendusta dalam hadisnya, dalam perkataannya? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah kuat dalam meriwayatkan hadis? Nah, ini perlu banyak pertimbangan. Ternyata hadis ini kesimpulannya tidak sahih. Tinggal seperti kita sebutkan tadi, tinggal mana yang lebih membuat seorang itu murtad, ya. Coba saja dipraktekkan kalau mau praktek gaya seperti ini. Iya. Tinggal apakah betul lebih mantap, artinya lebih sempurna dalam mengeluarkan najis, ya dilihat saja, dirasakan saja. Ya. Ya.
Masing-masing orang punya gaya sendiri. Yang penting hadisnya keluar. Iya. Yang penting hadisnya keluar dan bersih dalam istinja, membersihkan hadisnya. Jika contohnya hadis dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kembali lagi kepada ibrah yang terpenting terkala buang hajat itu sempurna dalam mengeluarkan hadisnya, kemudian dalam membersihkan hadisnya. Wa Isa bin Yazid al-Zad an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyanqur dzakarahu salasa marrat rawahu Majah bin al-Jilai. Jadi kenapa Imam Al-Hafidz Hajar tidak memasukkan hadis-hadis yang sahih saja? Jadi maksudnya Allah Taala alam hendak menjelaskan bahwasanya ada perkara-perkara yang dijadikan sebagian orang sebagai sandaran hukum ternyata hadisnya lemah. Beliau tidak mengatakan rawahu Ibnu Majah kemudian diam, atau rawahu Baihaqi kemudian diam, tidak. Tapi jelaskan oleh Imam Al-Hafidz Hajar sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Kalau sanadnya lemah atau hadisnya dhaif, iya, hadisnya dhaif, berarti jangan dipakai hujjah. Iya. Jangan dipakai hujjah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum bila salah seorang dari kalian itu buang air kecil, falyanqur dzakarahu salasa marrat." Ya, hendaklah dia tarik zakarnya 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik pula. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Marasil. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Ma'rifah dan Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Du'afa. Ini sudah ada isyarat bahwa hadisnya lemah sudah. Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab Marasil. Marasil ini hadis-hadis yang terputus maqasid, hadis-hadis yang terputus sanadnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Du'afa, kulluhum, semuanya dengan jalan Isa bin Yazid an abihi, dari Isa bin Yazid an abihi. Dikatakan oleh Imam Al-Ma'in, la yu'raf Isa wala abu. Isa tidak dikenal, bapaknya juga tidak dikenal. Ya, siapa dia? Jadi al-hadis, seorang perawi hadis yang diterima hadisnya itu harus ma'ruf, harus dikenal. Ya, jumrumannya itu seperti apa? Ya. Berkata Imam Abu Hatim, haditsu mursal wala kubatrah, dan bahkan Yazid itu tidak diketahui dia ada suhbah. Ya. Apakah dia bersahabat dengan Rasulullah SAW? Tidak diketahui. Tidak ada sahabat, tidak ada persahabatan dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kok dia bisa meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Iya. Sehingga hadisnya mursal, terputus. Selain majhul itu mursal juga. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi, ittafaqu ala annahu dhaif. Sepakat para ahli hadis bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Iya.
Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, raja'tu syekhana yakni Ibnu Taimiyah fi al-Qalb wal Nasr falam yawm wa qala lam yasmir hadis. Lam yasmir hadis. Ya. Bagaimana tentang hadis buang air kecil di perut atau ditarik-tarik? Iya. Maka dia katakan tidak ada hadisnya, hadisnya tidak sahih. Dan bahkan sebagian riwayat daripada dari Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya, bid'ah. Termasuk unsur takalluf. Was-was. Memberat-beratkan diri. Syariat tidak membawakan seperti itu. Iya. Syariat cuma memerintahkan untuk membersihkan saja dengan disiram. Tidak ada syariat dengan diurut-urut segala. Kalau ada, ternyata sudah ada dijelaskan secara detail di dalam syariat. Maka ini termasuk dalam perkara yang mazmum, tercela. Perkara yang tercela. Sehingga merusak. Ini biasanya merusak psikologi orang yang pelaku was-was ini. Dan ini biasanya didemen-demenin oleh syaitan masuk ke dalam tubuhnya orang-orang tasawuf yang sok hati-hati. Ya, kenapa dikatakan sok hati-hati? Karena berusaha untuk hati-hati tanpa sandarannya. Apa definisi hati-hati? Yang syar'i. Definisi hati-hati yang syar'i mengamalkan suatu amalan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bukan dengan perasaan. Perasaannya kok kurang pas? Ya nggak bisa. Perasaan orang macam-macam. Kamu pas, orang lain tidak pas. Maka kembalikan lagi kepada dalil. Apa yang disebutkan dalil kita jalankan, apa yang tidak disebutkan dalil kita tidak jalankan. Iya, Rasulullah SAW halakal muqamatti'un. Marah besar Rasulullah SAW. Didoakan celaka orang-orang yang berlebihan dalam agama. Iya, didoakan celaka orang-orang yang berlebihan dalam agama. Ada yang lompat-lompat, ada buang air kecil. Iya, ada yang lari-lari kecil, ada yang batuk-batuk, macam-macam. Jadi ini diajarkan oleh orang-orang yang tidak berlandaskan ilmu sama sekali. Iya, was-was syaitan. Syaitan itu masuk ke dalam dua jenis manusia, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Iya, dua-duanya tidak bersandarkan kepada dalil, kepada jahil, kepada kejahilan. Ya. Sebagian merasa dirinya mantap dengan ibadah. Masuk syaitan, wah kamu orang yang hati-hati, wah kamu orang yang soleh, kamu orang yang bertakwa kepada Allah, kamu orang yang berusaha untuk sempurna dalam ibadahnya, hanya dilebih-lebihkan. Kalau begitu harus hati-hati dalam buang najis, bersihkan, loncat-loncatlah supaya tuntas ya, dikorek-korek. Ya, macam-macam. Ya. Ya. Jadi pas loncat-loncat ya pakai pampers dulu, pakai saya tuntas maksudnya. Akhirnya takal berlebihan. Akhirnya memberat-beratkan diri. Sebagian sampai habis, sampai lewat waktu sholat untuk bersama. Ini masuk syaitan dari pintu seperti ini. Ya. Sebagian lagi masuk syaitan dari pintu bergampang-gampangan. Ya. Tidak bersama sekali mestinya. Iya. Ala kadarnya saja. Iya. Enggak disiram, cuma dipetik-petik saja. Iya. Ini juga mazmum tercela. Ya. Sebagaimana Yahudi dan Nasara. Yahudi najis, misalnya darah haid terkena pakaian itu tidak cukup dengan dicuci saja. Ya. Tapi harus digunting bagian yang terkena pakaian. Syaitan masuk ke sana. Ya. Perempuannya tidak boleh dekati. Nggak boleh satu meja makan dengan wanita yang haid. Ya. Dari mana syariat seperti ini? Nah, kebalikannya Nasara bablasan. Nggak ada remnya, nggak ada kontrol sama sekali. Jadi yang tengah-tengah adalah apa yang diatur oleh Rasulullah SAW.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Jadi jadilah demikianlah kata Allah SWT, kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim sana, tidak ekstrim kiri. Ya. Tengah-tengah, khair ummah, baik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan kepada manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Mengajak orang kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah orang daripada perkara yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak bisa seseorang dikatakan khair ummah. Dari apa alasannya dikatakan sebaik-baik umat? Kalau kiranya ibadahnya dibangun di atas kejahilan, bukan dibangun di atas ilmu, dibangun di atas perasaan. Hampir semua orang-orang yang terjatuh kepada ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu mengabaikan ilmu, jauh daripada ilmu, jauh kejahilan, hingga keluarlah sifat hulu dari jahil ini, keluarlah sifat bergampang-gampangan karena jahil juga. Ini sumbernya apa jahil? Termasuk yang kemarin terjadi aksi teror dan itu karena kejahilan, mata-mata kejahilan murni. Ya. Semata-mata kejahilan murni dan ditumpangi orang-orang yang berhati busuk. Ya. Beberapa langkah itu adalah jihad. Jihad dengan kejahilan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala takuna kalimatullah al-ulya." Oh, bila barang siapa yang berperang agar agama Allah SWT tinggi, maka dia di jalan Allah SWT mati syahid. Barang siapa yang lain itu berarti mati konyol. Ya. Gimana mau mati syahid kalau tidak ya dibangun dari ilmu? Mati syahid itu dibangun dari ilmu. Jihad seperti apa? Jihad yang syar'i. Ya. Bukan asal dengan perasaan saja. Dengan perasaan, bukan dengan ilmu sama sekali. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, di kesimpulannya, tatkala seorang buang air kecil itu kok dibersihkan dengan air, ya. Dibersihkan dengan air, tidak perlu dengan pakai diurut, ditarik-tarik, loncat-loncat. Ini tidak dilarang secara syariat. Ya. Jadi kata oleh Syekhul Islam, talqul zakar wa nasrul bid'ah. Dengan mengurut-urut zakar, kemudian menarik-narik zakar ketika buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, ini bid'ah. Kenapa? Kenapa dengan bid'ah? Karena dia merasa bagus, merasa sempurna, padahal dengan ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal al-bawl yakhruj bi tabi'ihi. Namanya air suci itu akan keluar dengan tabiatnya. Dengan tabiatnya. Tidak perlu pakai parfum segala. Ya, supaya keluar. Tidak perlu. Jadi keluar dengan tabiat. Allah Subhanahu wa taala Hakim. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala Alim, Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya sehingga enggak perlu dengan takalluf, dengan loncat-loncat. Iya. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya la yushabul masr wan nafar, tidak disyariatkan, tidak disunahkan seperti yang disebutkan tadi menarik-narik atau diurut-urut segala, karena tidak sah hadisnya, tidak sah hadisnya, dan dia bisa menimbulkan ritual kegamangan di dalam hati, gamangan terus, ragu terus. Dikatakan Imam Nawawi, yang bagi Allah yusabi al-awham, kegamangan itu jangan diteruskan, jangan kebablasan, jangan dibiarkan begitu saja, karena dia bisa menimbulkan waswas di dalam hati, di dalam kalbu.
Kemudian yang selanjutnya satu hadis lagi. Wa an Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala inna Allah yusni 'alaikum faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma' rawahu al-Bazzar bi sanad da'if wa aslu fi Abi Dawud wa Sahih Ibn Khuzaimah min hadits Abu Hurairah biduni dzikr al-hijarah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada ahla Quba. Ahla Quba, jadi Quba tempat di Madinah dan itu ada masjid. Masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah. Al-masjid usilat taqwa min awal yawm ahakku an taqumu fihi rijal yuhibbun ayyatahharu. Jadi masjid, jadi orang-orang munafikin membuat masjid tandingan, tapi dengan maksud untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Iya, di zaman Rasulullah SAW. Padahal masjid yang dibangun dengan takwa yang pertama kalinya, yaitu masjid Quba, itu lebih berhak agar kalian sholat di masjid. Ya. Jadi itu ada rijalun, ada orang-orang yuhibbuna yatahharu yang gemar untuk bersuci. Wallahi pun fahrin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Itu suci batin dan suci raganya. Suci lahir dan suci jasmaninya. Adapun yang di Masjid Jirar, najis batin dan najis badannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuji kalian di dalam Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan ayatnya. Apa yang demikian? Kenapa seperti itu? Mereka menjawab, "Inna nutbi'ul hijaratal ma'." Kami biasanya tatkala membersihkan hajat itu dengan batu, kemudian setelahnya dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, akan tapi sayang hadisnya sanadnya dhaif. Ya. Asalnya hadis ini di Sunan Abi Dawud. Ya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah. Ya. Tapi tidak disebutkan dengan hijab. Ya. Tidak disebutkan batu kemudian air, tidak. Ya. Air saja. Tidak ada keterangan tambahan batu. Jadi ada keterangan tambahan batu itu tidak sesuai hadisnya. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz dalam kitabnya Talqihul Hadir, la na'lamu ahadan rawahu an Zuhri illa Muhammad bin Abdul Aziz. Kami tidak tahu ada rawi yang meriwayatkan dari Imam Zuhri kecuali Muhammad bin Abdul Aziz. Ya. Dan Muhammad bin Abdul Aziz ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya suatu perkara yang mencurigakan. Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri itu seorang yang sangat luas hadis-hadisnya dan sangat banyak murid-muridnya. Imam Malik termasuk muridnya, Sufyan bin Uyainah termasuk muridnya, kemudian Ma'mar, kemudian Yunus, ya, dan lain-lain, Ubaidullah Al-Umari dan yang lain-lain. Dan dia terkenal hingga dan yang sering jadi patokan itu Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah. Hingga apabila ada rawi-rawi mau melihat apakah seorang rawi tersebut jadi hadis, jadi kalau melihat apakah hadis ini sahih, di jalannya ternyata juga ada Zuhri. Kita lihat, cocokkan. Mau mengetahui seorang rawi itu siqah atau tidak, cocokkan. Apakah periwayatannya sesuai tidak dengan Malik, sesuai tidak dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang
kuat hafalannya dari Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Kalau sering kali cocok dengan yang pembesar-pembesar tadi, dengan Malik, dengan Sufyan, dengan Yunus, dengan Ma'mar, ya, dengan Ubaidullah al-Laits, ya. Ini kemungkinan besar ini orang ini kuat hafalannya. Kalau ada seorang rawi yang apa-apa ini berselisih dengan para imam-imam tadi, maka ini diragukan keamanan. Nah, termasuk dalam hal ini Muhammad bin Abdul Aziz tidak kuat hafalannya, Maka kalau hadis ini mau kita katakan mungkar, tidaklah salah. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala al-ma'ruf min turuqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma'. Jadi yang riwayat yang ma'ruf bahwasanya mereka itu ahli Kuba beristinja dengan air saja. Berarti apa? Berarti yang disertakan dengan batu itu riwayat yang mungkar. Lawannya ma'ruf. Ya, lawannya ma'ruf. Ya. Maka dikatakan bahwasanya yang masyhur dalam adapun yang terkenal dalam kitab tafsir, dalam kitab fikih, bahwasanya mereka menggabungkan antara beristinja ya, dengan air dan beristinja dengan batu, ini tidak dikenal, tidak ma'ruf alias mungkar. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim, ya, rahimahullah taala dan yang lainnya. Dikatakan Imam Tabari la salah dijawab untuk menggabungkan antara batu dengan air. Dikatakan oleh Syekh Albani yang sahih bahwa ayat ini turun pujian dari Allah SWT terhadap air saja. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Jadi bukan yang disertakan dengan batu segala. Di ayat dalam surat At-Taubah ayat dalam Taubah ayat 108 fihi rijalun yuhibbuna al-fakhru wallahu yuhibbul mutahhirin, itu ya, disebutkan secara khusus ada hadisnya ya, bahwasanya Allah memuji sahabat yang di Kuba tatkala mereka beristinja itu dengan air, ya, tidak disertakan dengan batu. Adapun yang keterangan batu itu hadisnya dhaif. Ini ada isyarat bahwasanya kalau sekiranya bersuci lahir itu dipuji oleh Allah SWT, tentu seorang bersuci dari kotoran batin itu lebih terpuji lagi. Ya, kotoran riya, kotoran sum'ah, ya, kotoran hubbud buhur, senang dipandang, senang, tidak mesti jadi perkara duniawi ya, tidak mesti identik dengan harta benda. Ya, bisa saja paguyuban saja sudah bisa menimbulkan hubbud buhur. Ya, padahal hukumnya cuma paguyuban, cuman panitia kumpul-kumpul sendal, tapi senang dipandang walinya begitu. Ya, ini berat. Artinya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Madibani ursila fi zarbil ghanam bi'aqdalaha min hirsil mar." Ya. Alal mar wa syarab lihi. Ini syarab. Ya. Ini penyakit. Ya. Jadi senang dipandang, senang jadi rujukan. Ini kata Rasulullah SAW lebih merusak daripada dua serigala yang lapar yang dimasukkan ke dalam kumpulan domba. Ya. Hasrat seorang terhadap harta dan syaraf kalau mencukupnya bukan mesti harus cukup internasional, cukup kaguyuban Karang Taruna senang dipandang. Ini
harus dibersihkan dari orang-orang saleh. Itu dikatakan oleh sebagian salaf, hubbur ri'asah atau hubbuz za'amah akhir mahfuz min qulubil salihin. Senang memimpin atau senang untuk dipandang, senang dijadikan rujukan. Ini perkara yang terakhir yang keluar dari hati orang yang saleh. Berarti kalau tidak keluar berarti tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh wal iyad billah. Niat adalah al-hukma al-wasyarah ini kata Rasulullah. Lihat. Nah, ini lebih wajib lagi untuk dikeluarkan. Noda-noda syirik. Kemudian raja bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini harus dibersihkan. Bergantung mengharapkan rahmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diberikan takut daripada selain Allah Subhanahu wa taala harus dibersihkan. Cinta yang berlebih daripada selain Allah Subhanahu wa taala harus dibersihkan.